Pak, saya izin mulai ya. Ya, silakan dimulai. Oke. Bisa di slide 1 dulu aja, Pak. Eh, maksudnya di cover, Pak. Oh, maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Ani Susela. Saya akan menjadi pembuka sekaligus memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3 kelas 27. Di sini kita akan menyampaikan materi mengenai pengambilan keputusan di mata kuliah perilaku keorganisasian. Bisa di next. Oke, untuk kelompoknya sendiri itu di sini ada saya sendiri, Ani Susela, yang kedua itu ada Berlian Elena, yang ketiga itu ada Fatia Nur Andini, yang keempat itu ada Pangesti Cahyaningrum, yang kelima itu ada Septisa Afelail Harkansas, dan yang keenam itu ada Zenobia Humaira. Bisa di next. Oke, untuk pertama, karena tadi materi tentang pengambilan keputusan, di sini kita punya pengertian simpel mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Misalnya saat manajer merencanakan, mengelola, mengontrol, dan membuat keputusan. Nah, jadi di sini tuh mungkin teman-teman udah punya bayangan singkat nih kalau misalkan pengambilan keputusan itu berhubungan dengan yang namanya perencanaan. Karena kan pasti dalam suatu organisasi maupun perusahaan pasti kan ada yang namanya manajer yang bertugas untuk merencanakan nih kira-kira mereka mau ngambil keputusan apa, misalkan dalam bidang finance atau pemasaran. Terus kira-kira kalau mereka udah punya option A atau B ini, gimana cara ngelola sama kontrolnya sampai benar-benar mereka milih oh kita pakai option next. Nah, selain itu di sini kita juga ada 3 tahap dalam proses pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon. Di sini yang pertama ada aktivitas intelijensi. Maksud dari aktivitas intelijensi ini secara singkat itu kan kalau kita ingat nih intelligence kan tuh kayak bahasa Inggrisnya itu artinya tentang pengetahuan gitu ya. Nah, di sini Simon mendeskripsikan nih kalau misalkan dari aktivitas intelligence ini merupakan deskripsi tahap awal dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini biasanya menelusuri nih kira-kira kondisi lingkungannya itu bagaimana, karena kan kita nggak mungkin nih ngambil suatu keputusan tapi kita belum tahu apa ya, dasar kita mau ambil keputusan ini tuh apa. Seenggaknya kita harus punya pengetahuan yang berhubungan dengan apa hasil keputusan yang bakal kita teliti lagi atau kita rencanakan ke depannya. Terus ada yang namanya aktivitas desain. Menurut Simon, aktivitas desain adalah tahap kedua nih setelah intelligence. Tahap ini itu penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. Nanti kan kalau kita udah punya pengetahuan nih tentang hal yang pengen kita ambil keputusannya, kita kan pasti bikin desain atau kerangka awal ya, kayak rancangan dulu deh. Kira-kira kita mau nanganin permasalahan atau hal yang mau kita hadapi ini gimana. Nah, kemudian tahap ketiga itu ada aktivitas memilih. Aktivitas memilih ini udah ada yang namanya tindakan yang bakal kita ambil, tapi tindakannya tuh kayak yang tadi aku jelasin, kayak masih ada beberapa option, misalkan kayak option A atau option B, itu kan jadi kita bisa bandingin dulu kira-kira nanti hasil yang bakal kita terima kayak gimana, terus kayak plus minusnya kan masing-masing option tuh ada plus minusnya, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Bisa di next. Oke, di sini kita juga punya langkah pengambilan keputusan menurut Mintzberg. Nah, yang pertama itu ada tahap identifikasi. Tahap identifikasi ini sendiri di mana penanganan masalah atau kesempatannya muncul dan didiagnosis dulu nih. Kira-kira diagnosisnya ini bersifat ekstensif maupun sistematis. Maksudnya sistematis itu pastikan ada yang namanya urutan nih, urutan kejadian ataupun urutan step by step yang mau kita identifikasi.
misalkan permasalahan tentang pemasaran. Di pemasaran kan kita harus identifikasi dulu nih, misalkan kita mau ngambil keputusan tentang naikin sales, penjualan gitu. Nah, kita identifikasi dulu step pertama ini apa, nggak mungkin dong kayak kita langsung ungkap stepnya itu tiba-tiba, "Oh, udah kita pasang iklan di sini." Kan nggak mungkin, pasti ada identifikasinya dulu, step by step-nya, kenapa kita bisa mutusin buat pasang iklan di suatu iklan itu, misalkan kayak di televisi, kenapa? Itu kan pasti ada pertimbangan dan identifikasinya dulu. Terus yang kedua itu ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan di sini itu ada yang namanya pencarian prosedur atau solusi standar. Di sini diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian di percobaan di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang prioritas. Nah, tahap pengembangan ini lanjutan dari tahap identifikasi. Misalkan kita udah punya identifikasi awal nih, kalau misalkan kita mau setelah tes BSP itu kita udah kayak sini, misalkan kita mau tayangin iklan di SCTV atau di SCTV, itu kan biayanya pasti beda juga, nggak semuanya sama dan sesuai dengan pilihan jam tayang yang kita mau ajuin. Nah, ada pengembangannya di sini tuh kita harus sudah tahu kira-kira desain solusi atau proses desainnya ini tuh gimana. Misalkan nanti di proses iklannya itu ada pengembangan dalam segi desainnya itu kayak animasi dan sebagainya, itu bisa diomongin lagi di tahap pengembangan. Pokoknya sebelum ke tahap finishing akhir itu harus ada tahap pengembangan, karena kalau nggak kembangin, kan nggak mungkin dong nanti bisa ngasilin suatu option yang bisa kita pilih. Nah, tahap ketiga itu ada tahap seleksi, di mana pilihan solusi dibuat. Ada 3 cara pembentukan seleksi itu sendiri. Yang pertama itu penilaian. Penilaian itu berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis logis dengan analis alternatif yang logis dan sistematis. Jadi penilaian di sini itu nggak kayak yang subjektif, tapi seenggaknya itu bisa kita tangkap gitu. Makanya disebutnya itu harus logis. Nah, yang kedua itu ada dengan tawar-menawar. Saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua anggota yang ada dalam suatu organisasi sendiri. Jadi kalau misalkan tawar-menawar ini kayak misalkan ada A sama si B nih. Nah, si A ini ngerasa kayak lebih baik nih kalau misalkan kita pasang iklan di SCTV. Sedangkan kalau si B ini ngerasa lebih baiknya itu masanya di RCTI. Nah, tawar-menawar di sini kayak dalam segi harga. Kalau misalkan si A ini ngerasa, ah di sini aja, karena di sini tuh harganya lebih murah. Misalkan per 30 detik itu sekitar 7 sampai 10 juta. Itu bisa dibandingin atau ditawar lagi nih kira-kira sama si yang DB di RCTI ini kira-kira lebih worth it mana nih buat diambil gitu. Terus yang setelah itu ada otorisasi pun dibuat. Otorisasi pun dibuat itu adalah setelah tadi kita tiga langkah tadi, tahap identifikasi, tahap pengembangan sama tahap seleksi, itu pasti otorisasi pun kita udah dapet nih satu keputusan yang benar-benar udah dirumukin, udah diidentifikasi bareng-bareng sampai udah diseleksi nih kira-kira mana plus minusnya yang lebih worth it ke perusahaan gitu. Bisa di next. Nah, oke, di sini kita ada perilaku pengambilan keputusan. Di sini, menurut ahli teori, perilaku pengambilan keputusan sependapat bahwa individu mempunyai keterbatasan kognitif, kompleksitas organisasi, dan dunia secara umum menyebabkan individu bertindak dalam situasi ketidakpastian dan informasi begitu ambigu dan tidak lengkap. Kadang-kadang juga resiko atau ketidakpastian ini menyebabkan pembuat keputusan organisasi mempunyai keputusan yang diragukan atau tidak etis. Nah, mungkin dalam perilaku pengambilan keputusan ini kan sebenarnya setiap individu itu punya pemikirannya masing-masing. Makanya di sini kadang ada resiko atau ketidakpastian nih, kira-kira pembuat keputusan ini tuh dinilai logis, dinilai punya dasar nggak nih membuat keputusan itu gimana? Karena kan ada yang kayak membuat keputusan tapi nggak ngikutin tahap-tahap yang tadi tuh kayak identifikasi, habis itu nggak ada pengembangan sama seleksinya, tiba-tiba udah ada keputusan aja. Itu kan mungkin bagi beberapa orang bakal anggapnya itu nggak etis ya, kayak diragukan gitu, bener nggak sih keputusan ini tuh bakal worth it buat perusahaan atau organisasi kita. Bisa di next. Nah, kemudian di sini ada rasionalitas keputusan. Definisi dari rasionalitas yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan adalah hal tersebut merupakan rencana tujuan. Jika sebuah rencana dipilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka keputusan dikatakan rasional. Salah satu cara untuk mengklarifikasi rasionalitas ini sendiri itu ada rencana tujuan, yaitu adalah menggunakan keterangan tambahan yang tepat dan berkualitas pada berbagai jenis rasionalitas.
Jadi kan di sini udah dijelasin nih kalau rationality itu paling sering nih digunain dalam pengambilan keputusan. Karena kalau nggak rasional, pasti kan orang bakal yang tadi kita bilang tuh kayak dianggapnya tuh nggak logis, nggak rasional gitu masuk di akal. Kalau misalkan keputusan itu sendiri nggak memenuhi rasionalitas dari keputusan yang udah ditentuin. Pasti kan ada tujuannya itu buat apa, karena nggak mungkin kalau bikin keputusan tapi nggak ada tujuannya. Itu kan jadi kayak suatu hal atau kegiatan yang kita lakuin tapi nggak ada hasilnya sendiri gitu. Coba bisa di next lagi. Oke, di sini kita model perilaku pengambilan keputusan. Model perilaku pengambilan keputusan di sini tuh ada 5. Yang pertama itu ada rasionalitas ekonomi, rasional modern, model sosial, rasionalitas terbatas dari Simon, dan heuristik serta penilaian dan model bias. Ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya di langkah selanjutnya. Kepada Fatia dipersilakan. Model perilaku pengambilan keputusan yang pertama itu ada model rasional ekonomi. Nah, model ini berasal dari model ekonomi klasik, di mana pembuat keputusan sepenuhnya rasional dalam segala hal. Model rasionalitas ekonomi pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan hasil dalam perusahaan bisnis, dan keputusan akan diarahkan kepada titik P maksimum, di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Secara sistematis, yaitu MC sama dengan MR. Next. Lalu yang kedua ada rasional modern. Baru-baru ini, teknik akuntansi dan finansial tradisional yang berdasarkan model rasionalitas ekonomi telah mengalami perubahan radikal. Misalnya, perusahaan terkenal seperti Daimler Chrysler, Union Carbide, Hewlett Packard, dan General Electric telah beralih ke jenis akuntansi yang baru untuk mengelola biaya dengan lebih baik. Mereka menggunakan activity based costing atau disebut dengan ABC. Secara tradisional, akuntansi mengidentifikasi biaya menurut kategori pengeluaran, misalnya gaji, suplai, dan biaya tetap. Sebaliknya, ABC menentukan biaya menurut apa yang dibayar untuk tugas berbeda yang dikerjakan karyawan. Lalu yang ketiga ada model sosial. Pada sisi yang berlawanan dengan model rasionalitas ekonomi adalah model sosial yang digambarkan psikologi. Sigmund Freud memandang manusia sebagai sekumpulan perasaan, emosi, dan naluri dengan perilaku yang dipandu oleh keinginan yang tidak disadari. Secara jelas, jika ini merupakan deskripsi yang lengkap, maka orang akan tidak dapat membuat keputusan yang efektif. Model rasional terbatas. Banyak variabel ekonomi, sosial, dan organisasi mempengaruhi tingkat di mana minimalisasi kepuasan menjadi maksimal. Contohnya, variabel ekonominya adalah struktur pasar. Semakin kompetitif pasar, maka minimalisasi kepuasan semakin maksimal. Dalam pasar komoditi agrikultur, minimalisasi perlu berubah menjadi maksimalisasi. Pada umumnya, ekonom menyadari bahwa dalam lingkungan yang sepenuhnya kompetitif, maksimalisasi keuntungan membuat perusahaan dapat bertahan. Dengan demikian, pembuat keputusan harus memaksimalkan keputusan. Selanjutnya, holistik penilaian dan model bias. Bazerman menyatakan bahwa model rasionalitas terbatas dari Simon dan konsep minimalisasi merupakan perluasan penting dari model rasionalitas ekonomi. Tetapi model tersebut tidak mendeskripsikan bagaimana penilaian akan dibiaskan. Dengan demikian, lebih jauh mengenai model rasionalitas terbatas pada bidang perilaku organisasi
muncul model kognitif yang bias sistematis mempengaruhi penilaian. Selanjutnya ada gaya pengambilan keputusan. Lalu ini ada yang pertama gaya direktif. Nah, gaya direktif ini pembuat keputusan gaya direktif mempunyai toleransi rendah pada ambiguitas dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Pembuat keputusan ini cenderung lebih efisien dan logis, pragmatis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Pembuat keputusan direktif juga berfokus pada fakta dan menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Maka berorientasi pada tindakan cenderung mempunyai fokus jangka pendek, suka menggunakan kekuasaan, ingin mengontrol, dan secara menampilkan gaya kepemimpinan otokratis. Yang kedua ada gaya analitik. Gaya analitik ini pembuat keputusan gaya analitik mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi teknis. Jenis ini suka menganalisis situasi, pada kenyataannya mereka cenderung terlalu menganalisis sesuatu. Yang ketiga, konseptual. Konseptual, pembuat keputusan gaya konseptual mempunyai toleransi tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat dan peduli apa lingkungan sosial. Yang terakhir, gaya perilaku. Pembuat keputusan gaya perilaku ditandai dengan toleransi ambiguitas yang rendah, orang yang kuat dan peduli lingkungan sosial. Oke, selanjutnya ada gaya direktif. Nah, gaya direktif ini yaitu di mana orang yang menggunakan gaya direktif memiliki toleransi yang rendah pada ambiguitas dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Nah, di keputusan ini tuh cenderung biasanya lebih logis, efisien, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Pembuat keputusan direktif juga terfokus pada tindakan, cenderung berfokus pada jangka pendek, suka menggunakan kekuasaan, ingin mengontrol, dan segan menampilkan gaya kepemimpinan otokratis. Tetapi itu karena kecepatan dan efisiensi mereka dalam membuat keputusan, jadi seringkali mengakibatkan mereka kalau lagi mengambil keputusan tuh dengan informasi yang minimum dan dengan sedikit alternatif saja. Next, Pak. Nah, yang kedua itu ada gaya analitik. Gaya analitik itu pembuat keputusan mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas. Berbeda nih daripada yang direktif yang tadi kan. Nah, jenis analitik suka menganalisis situasi, tetapi mereka cenderung terlalu menganalisis sesuatu. Mereka mengevaluasi lebih banyak informasi dan alternatif daripada pembuat keputusan direktif. Di analitik ini, mereka memerlukan waktu lama untuk mengumpulkan data dan bukti sebelum mereka mengambil keputusan mereka. Di gaya analitik ini tuh biasanya cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang otokratis. Next. Nah, yang ketiga ini ada gaya konseptual. Pembuat keputusan gaya konseptual ini mempunyai toleransi tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat dan peduli pada lingkungan sosial. Mereka juga biasanya berpandangan luas dalam memecahkan masalah dan suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa mendatang. Di keputusan ini tuh membahas sesuatu dengan orang sebanyak mungkin untuk mendapatkan sejauh informasi dan kemudian mengandalkan intuisi dalam mengambilkan keputusan. Pembuat keputusan konseptual juga berani mengambil resiko dan cenderung bagus dalam menemukan solusi yang kreatif atas masalahnya. Selanjutnya ada gaya perilaku. Toleransi ambiguitas yang rendah, orang yang kuat dan yang peduli lingkungan sosial cenderung bekerja dengan baik dengan orang lain dan menyukai situasi keterbukaan dalam berpendapat. Cenderung menerima saran, suportif, bersahabat, dan menyukai informasi yang verbal. Menghindari konflik dan sepenuhnya peduli dengan kebahagiaan orang lain
akibatnya sulit untuk menolak dan tidak terus dalam pengambilan keputusan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada implikasi gaya keputusan. Ada penelitian menunjukkan bahwa pembuat keputusan cenderung mempunyai lebih dari satu gaya dominan. Pada umumnya, manajer mengandalkan 2 atau 3 gaya keputusan, dan hal ini akan bervariasi pekerjaan, tingkat kerja, dan budaya. Gaya tersebut dapat digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan pembuat keputusan. Nah, selanjutnya itu masuk ke teknik pengambilan keputusan. Ada yang namanya teknik partisipasif. Teknik partisipasi individu adalah di mana karyawan mempengaruhi pengambilan keputusan manajer. Partisipasi kelompok menggunakan teknik konsultasi dan demokrasi. Manajer meminta dan menerima keterlibatan karyawan dalam partisipasi, tetapi manajer memperlihatkan hak untuk membuat keputusan. Dalam bentuk demokrasi, terjadi partisipasi total dan kelompok, bukan per individu, membuat keputusan akhir dengan konsensus atau suara terbanyak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Ave. Kemudian di sini ada teknik keputusan yang mana merupakan teknik pengambilan keputusan dengan diskusi kelompok yang dapat digunakan pada seluruh proses penilaian risiko. Teknik ini dapat mengatasi situasi di mana terdapat peserta diskusi yang lebih dominan dibanding peserta yang lain. Tidak seperti diskusi kelompok biasa. Teknik ini dapat membawa diskusi ke dalam suatu konsensus. Next. Lalu ada teknik Delphi, yang mana ini merupakan kunci utama keberhasilan teknik itu adalah anonimitasnya. Merupakan respon anggota kelompok karena menghapus masalah atau menjaga identitas dan mendorong para ahli untuk lebih fleksibel dan diuntungkan dari penilaian yang lain. Teknik kelompok nominal adalah sebuah perencanaan konsensus yang digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan dari suatu organisasi, departemen, atau divisi, di mana para peserta diajak untuk bersama membahas isu dan masalah penting seperti solusinya. Sekian informasi dari kelompok kami. Ada yang mau tanya? Silakan kelompok 1. Pak, izin bertanya, Pak. Kelompok berapa? Saya dari kelompok 1. Nah, Situasi dan kondisi apakah yang mendasari pengambilan keputusan? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. lanjut. Kelompok 2 ada? Ada, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana budaya pada implikasi gaya keputusan dapat mempengaruhi perilaku organisasi? Kelompok 4 ada? Saya, Pak. Kapan teknik Delphi dapat digunakan? Kelompok 5? Saya, Pak. Silakan. Jadi kan pada model rasional ekonomi itu udah dijelasin tadi bahwa pembuatan keputusan itu sepenuhnya rasional dalam segala hal. Nah, tapi apakah emang betul manusia itu selalu rasional? Terlebih lagi dalam pembuatan keputusan tersebut. Masih. Kelompok 5? Kelompok 6 ya? Saya, Pak. Silakan. Jelaskan secara ringkas proses pengambilan keputusan. Di situ apakah setiap keputusan harus melalui proses demikian? Kelompok 7? Saya mau nanya,
bagaimana sebuah tindakan dapat disebut rasional? Makasih, Pak. Ya, silakan untuk kelompok 3, saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawabannya ya. Kita sudah selesai. Saya mau izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Pak. Dari pertanyaan Raka tadi. Tadi pertanyaan boleh menjawab. Jadi kan tadi Raka nanya ya, situasi dan kondisi apa aja sih yang mendasari pengambilan keputusan. Nah, di sini kebetulan tuh ada beberapa kondisi yang mendasari pengambilan keputusan. Misalnya yang pertama itu terjadi kesenjangan atau gap antara sikon yang ada dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus yang kedua itu ada kepedulian pihak pengambilan keputusan terhadap gap tersebut. Sama yang ketiga ada motivasi dari pengambilan keputusan untuk menyelesaikan atau mengurangi gap tersebut. Dan yang terakhir itu ada decision maker memiliki sumber daya, misalnya kayak sumber daya uang, karyawan, teknologi, dan sebagainya. Itu tuh biasanya yang memadai untuk menyelesaikan gap teknologi ataupun permasalahan tersebut. Aku udah cukup jelas. Cukup, makasih ya Sela. Sama-sama. Baik ya, kita kasih kesempatan untuk kelompok 3 untuk mendiskusikan jawaban selanjutnya ya. Jika sudah ada, nanti silakan dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Pak. Silakan. Tadi kan pertanyaannya bagaimana budaya pada implikasi gaya keputusan dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi karena sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Sudah jawabannya? Atau ada yang ingin ditambah? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Tarisa dari kelompok 4. Pertanyaan itu kapan teknik DLP dapat digunakan? Nah, metode DLP ini pengertiannya adalah kayak proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait topik tertentu. Kegunaan metode DLP ini itu menstrukturkan proses komunikasi dalam kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dan kelompok ahli terkait topik tertentu. Biasanya metode DLP ini menggunakan bantuan kuesioner untuk mengumpulkan datanya. Metode ini cocok diterapkan ketika dibutuhkan penilaian oleh para ahli secara panel untuk duduk bersama. Sekian jawabannya, apakah udah puas, Tarisa? Baik, makasih Fatia. Oke. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan itu kan tadi pada model rasional ekonomi dijelaskan bahwa pembuatan keputusan sepenuhnya rasional dalam segala hal. Tapi apakah memang betul manusia selalu rasional, terlebih dalam pembuatan keputusan? Nah, pada model rasionalitas terbatas dari Simon,
memberikan sebuah pemahaman bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional. Namun untuk mencapai rasionalitas tersebut, manusia harus memiliki informasi terhadap pengambilan keputusan yang dibuatnya. Rasionalitas terbatas ini memberikan gambaran bahwa manusia yang dipandang homo economicus tidak sepenuhnya selalu memandang untung rugi dalam mengambil keputusan. Dan manusia masih punya naluri atau sikap altruisme dalam bertindak. Kemudian manusia dalam mengambil keputusan juga memiliki tahapan seperti mata rantai yang saling berkaitan antara proses mental dan psikologis dengan informasi yang dimiliki individu. Ya, apakah udah jelas jawabannya, Dewi? Sudah, terima kasih. Ya, makasih juga. Silakan lanjut. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Secara umum, pengambilan keputusan itu merupakan aktivitas yang dilakukan seorang manajer ketika organisasi menghadapi masalah. Maksud dari masalah di sini adalah segala sesuatu yang tidak sama dengan harapan awal. Oleh karena itu, pengambilan keputusan biasanya dimulai dengan menetapkan tujuan dan sasaran, dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah. Setelah itu, mencoba menginventarisasi beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah dan mengevaluasi alternatif tersebut sebelum akhirnya diambil alternatif terbaik sebagai keputusan. Meski demikian, tidak semua proses pengambilan keputusan harus mengikuti proses di atas, karena bisa saja seorang manajer harus mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan alternatif yang ada karena sifat keputusan tersebut sebuah keharusan. Sebagai contoh nih, ketika peraturan pemerintah berubah dan setiap organisasi harus mengikuti aturan yang baru, mau nggak mau, seorang manajer harus mengadopsi aturan baru tersebut tanpa adanya alternatif lain yang bisa dipertimbangkan. Saudara Daniel sudah jelas? Sudah jelas, Saudara Afek. Lanjut. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 7 itu dari Novia. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana sebuah tindakan dapat disebut rasional? Secara rinci, menurut Hesti dan Dawes dari 2010, mengemukakan bahwa sebuah tindakan dapat disebut rasional bila memenuhi 4 kriteria. Yang pertama itu, tindakan itu dilandasi oleh pertimbangan yang menyeluruh terhadap seluruh alternatif tindakan lain yang tersedia. Dengan kata lain, pelaku tindakan telah mempertimbangkan seluruh kemungkinan yang tersedia. Lalu di kriteria kedua itu, pemilihan alternatif tindakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan terhadap konsekuensi atau hasil yang mungkin menyertai setiap alternatif tindakan. Alternatif tindakan yang dipilih adalah memberikan hasil yang terbaik atau tertinggi bagi pelaku. Lalu yang ketiga, ketika hasil atau konsekuensi tersebut masih berupa kemungkinan atau tidak dapat dipastikan benar atau tidaknya, maka nilai dari hasil atau konsekuensi tindakan diperkirakan dengan cara menggunakan aturan-aturan sebagaimana digariskan dalam teori probabilitas. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu, keseluruhan proses pengambilan keputusan rasional ini mencerminkan pertimbangan yang menyeluruh terhadap unsur ketidakpaksaan dan ketidakjelasan terkait hasil dari sebuah tindakan dalam kaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan tersebut. Begitu, apakah sudah terjawab, Novia? Sudah, makasih. Ya, lanjut. Pertanyaannya sudah semua terjawab, Pak. Iya. Baik ya. Sudah selesai semua ya. Kelompok 3 ya, tinggal nanti laporan akhirnya ya. Saya tunggu nanti format ya. Saya kasih ya. Silakan nanti diikuti saja template-nya ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk diskusi kita pada siang hari ini untuk kelompok 3 ya. Bagi yang lain juga ya. Sudah.
Saya akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, nggak ada kisi-kisi, Pak.